di mana truk tersebut eh, isinya itu ada 12.000 pound TNT atau kurang lebih 5.400 kilogram eh, TNT ya, 5 5 ton isinya bom, dan pelaku pom bom bunuh dirinya itu adalah dari orang Iran. Begitulah ya. Wah, ini memang sudah beritanya udah makin santer ya. Oke, siapa mau mulai dulu nih? Biasanya Pak Teddy dulu nih mau mulai nih Pak Teddy nih. Permesta mana Permesta? Lanjut Pak Permesta. Mana nih Permesta nih? Pak Teddy. Shalom, shalom. Shalom Pak Teddy. Kita Ya, fokus kematian Yahya Sinwar mau tanya dan Pak ancaman Paul? Hizbullah Ya, ya. Fokusnya ke sana ya. ya. Jangan melebar ya. Cuma, Nanti cuma kalau ada satu yang melebar aja. dikasih tahu ya. Cuma tak saya tahu aja Paul Dere, apakah ke Belanda kemarin melihat pelantikan Retno diberikan apa penghargaan oleh pemerintah Belanda kemarin itu kalau nggak salah. Di, diberikan hadiah merah putih tulip penghargaan kepada Retno. Ya saya langsung ketawa itu dengar itu ya, tapi ya cerita tentang kita nggak putus-putus cerita Yahya Sinwar, ya, masalah Israel Palestina, ya. Kemarin juga itu yang dibahas oleh apa uh, Menteri Luar Negeri Indonesia kita. Tapi setelah saya baca, semua orang nyinyir itu, yang berikan komentar, lo kenapa nggak jadi Perdana Menteri Palestina lah, macam-macam lah. Pokoknya saya melihat orang Indonesia juga nyinyir mau melihat ini Retno itu, melihat perkembangan yang ada di Palestina. Karena apa? Orang-orang di Indonesia ini agaknya sudah pinter. Mereka tidak melihat substansi apa sebenarnya yang terjadi di Palestina dan Israel, atau mereka tidak mempelajari sejarah gitu, atau tidak mempelajari apa sih yang terjadi atau geopolitik yang ada di itu di Palestina itu. Pokoknya mereka membahas, oh ada Palestina nanti hadir di United Nations menjadi anggota. Dan jadi pertanyaan bagi mereka, Palestina ini ada Hamas, ada Fatah, ya. Bagaimana mereka mau menciptakan apa berdiri negara sendiri, sedangkan di negara mereka sendiri mereka tidak mampu atur gitu. Itu persoalannya kan di Palestina itu. Ya, kalau kita mau melihat pandangan tadi Pak Paul, saya percaya dari dulu bahwa Yahya Sinwar itu sudah nggak ada. Yang waktu mereka hantam dia di hotel itu mereka temukan kredit cardnya gitu. Ini yang uh, kita lihat ya tentang Yahya Sinwar. Nah, itulah sedikit pandangan saya, Pak. Cuman ya. Whether there was an issue created, because usually there'll be an issue. I would hope there would be an issue. Pak Teddy suaranya nih kok hilang. Ya ini dah, si ini aja deh, Abu Otman aja deh, Abu Otman. Abu Otman. Siap. Abu lalu si ini ya, Om Toba lanjut ya. Ya, sorry Pak Teddy ya, ditekak dulu apa? Ya, soalnya nggak ada suaranya Pak Teddy, banyak sinyalnya hilang. Ya, maaf nih Pak Teddy. Ya, selamat malam Pak Dr. Joseph Fauzan. Selamat malam. Selamat malam warga Zoom, warga YouTube. Nih, saya selalu pujikan ini ke
Pastor Paulo nih. Ini malam ini nih udah 1.000 nih Pak. Nih baru berapa menit Pak? Udah 1.000 yang nongol nih. Luar biasa nih, mantap. Saya pujikan lah channelnya ini menjadi magnet bagi kaum-kaum yang berpikiran terbuka ya. Eh, dan apa namanya di sini bisa saya bilang kita di sini bukan membenci atau pro satu pihak. Kalaupun ada yang kekurangan pasti akan kita kita bahas lah. Artinya biar sama-sama pinter di sini, nggak satu arah. Jadi semua semua pinter. Lalu saya kembali ingin pujikan untuk apa namanya eh, kemajuan Hagios baik di Indonesia maupun di tanah eh, Belanda di sana. Sukses terus Pak. Mengenai malam ini Pak, tadi Bapak mention mengenai Lebanon ya, Beirut. Saya udah bikin satu catatan gitu. Saya ingin berbagi kepada rekan-rekan di Zoom dan di YouTube ini. Jadi mengenai Ibrahim Akil ini ya, dia salah satu tokoh yang cukup tinggi lah di Hizbullah ya, senior. Seorang pria berusia 61 tahun. Karirnya ini cukup mentereng, tapi menterengnya dalam hal untuk membunuh dan meneror orang. Kalau kita lihat sejarah, jadi pada pada 18 April tahun 1983 itu hari Senin jam 1 siang itu terjadi insiden ya, eh, pemboman kedutaan Amerika atau US Embassy di Beirut. Jadi pada waktu itu ada 63 orang yang terbunuh dan 63 dari 63 orang itu gilanya lagi 32 orang itu korbannya itu warga negara Lebanon. Jadi eh, lebih dari setengahnya itu korban ini memang makhluk yang biadab ya. Jadi di insiden tersebut di 18 April 1983 itu eh, si sang teroris itu menggunakan mobil van. Mobil vannya itu berisikan bom yang seberat 2.000 pound atau kira-kira 900 kilo. Dan setelah terjadinya insiden tersebut, eh, pasti dong ditanya, ini siapa nih yang bertanggung jawab, siapa pelakunya. Mulai dari itu PLO, Islamic Jihad, Iran, itu semuanya nggak ada yang ngaku. Nah, tapi pada kira-kira 16 tahun kemudian di 30 Mei 2003, eh, hakim namanya Hakim Lambert dari Washington, Amerika Serikat itu determine atau mengatakan bahwa pemboman ini yang bertanggung jawab adalah dari Hizbullah. Nah, setelah dari pemboman 18 April tersebut, kurang lebih 6 bulan kemudian atau 23 Oktober 1983, itu hari Minggu jam 6.22 atau setengah 7 pagi, itu terjadi lagi pemboman. Nah, tujuannya ini kali ini berbeda. Tujuannya ini barak tentara, di mana ada 2 barak tentara atau tempat mungkin bisa dibilang tempat tinggal, tempat istirahat ya tentara ya. Ini menyerang barak tentara Amerika dan Prancis karena pada waktu itu kan mereka sebagai pasukan perdamaian ya, karena pada saat itu Lebanon itu lagi konflik di zamannya Presiden Gemayel. Dan dari insiden tersebut itu ada 241 korban orang Amerika, 58 korban orang Prancis, dan 6 uh, civilians atau warga sipil dari Lebanon. Jadi kurang lebih ada 305. Dan insiden bom bunuh diri ini itu menggunakan truk
di mana truk tersebut eh, isinya itu ada 12.000 pound TNT atau kurang lebih 5.400 kilogram eh, TNT ya, 5 5 ton isinya bom, dan pelaku pembom bunuh dirinya itu adalah dari orang Iran. Nah, dari dua insiden ini kita bisa tandai bahwa Iran bisa dibilang adalah jagoan atau master atau pionir dalam hal melakukan kegiatan suicide bombing atau bom bunuh diri, dan muridnya itu pada saat itu PLO atau Hamas itu belum ada yang melakukan pada 1983 ke bawah. Di suicide bombing sendiri ya terjadi di Israel itu pertama kali pada 6 Juli 1989 yang dilakukan oleh Palestinian Islamic Jihad. Eh, Insidennya terjadi di Kiryat Yemim di mana ada 16 orang tewas. Nah, jadi kurang lebih dalam 6 tahun lah si Palestina ini belajar bagaimana cara merakit bom, bagaimana merencanakan kegiatan terorisme, memilih korban dan lain-lain. Lalu mengenai insiden eh, Ibrahim Akil ini kan terjadi pada hari kurang lebih hari Minggu 22 September 2004 kemarin. Jadi dia itu dan kurang lebih 14 senior member dari Hizbullah ini jadi bisa dibilang lagi melakukan meeting ya atau kegiatan di daerah Dahiyeh, itu di semacam kawasan di Beirut lah. Itu daerah yang stronghold ya Hizbullah. Hizbullah atau Army of Allah, tentara Allah. Nah, bagaimana dia bisa dieliminasi ya oleh IDF? Lebih tepatnya IAF. Jadi IAF itu menggunakan F-35, dan untuk melakukan kegiatan eliminasi itu IAF menggunakan ini Pak Pak Paul dan rekan-rekan, mereka menggunakan eh, bunker buster bomb. Jadi namanya itu GBU-28 ya, bukan God bless you ya, tapi itu bom GBU-28. Beratnya kurang lebih 4.000 pound atau 1.800 kilo, dan ini yang perlu jadi catatan nih. Jadi kalau F-35 itu buatan Lockheed Martin, tapi bomnya ini buatan manufacturernya itu adalah Raytheon dan General Dynamics. Itu nanti akan saya pengen jelaskan sedikit ya. Eh jadi kalau untuk tema ya apa bisa dibilang tema atau dari pembahasan saya malam ini, mungkin tema moral lessonnya itu adalah pertama adalah pay debt atau membayar hutang, kedua itu making money, ketiga itu influence people. Nah, influence people-nya itu kita udah dapet dari mana ya, itu tadi si Iran itu ngajar. Iran sebagai mastermind terorisme, ahli ngebom orang itu mengajarkan murid-muridnya khususnya di Palestina atau di Gaza. PDP-nya apa? PDP-nya itu ya di tahun 1983 ini ya, si Ibrahim Akil ini udah ngebunuh orang, ngebom orang. Nah, kalau kalau Bapak Ibu lihat di channelnya TBN Israel oleh Yair Pinto dan si Mati Sosani, dia bilang ini si Ibrahim Akil dan Hizbullah ini udah ngutang dan dia harus bayar bayar bunganya ya, pay interest ya, pay debt ya, itu yang saya bilang tadi. Dan yang terakhir saya mau katakan moral lessonnya itu adalah it's all about money. Jadi bagi kita yang orang-orang yang biasa gitu ya, entah itu di Indonesia, di Eropa atau di di Amerika, yang mungkin cukup melihat sejarah oh begini begini. Tapi mungkin bagi orang-orang di level atas, hedge fund, eh, apa namanya, venture capital, private equity atau sovereign wealth fund, mereka itu berinvestasi. Berinvestasinya di mana? Ya tadi dari tiga perusahaan itu yang bikin pesawat tempur dan bom tadi. Nah, di eh, apa? Di sorry, di Raytheon tadi ya.
Raytheon yang mengembangkan bom JBU tadi itu kan buatan Amerika ya. Itu pada hari ini sahamnya itu harganya itu $119, di mana di tahun kemarin itu naik 40% ya. Dan si General Dynamics, manufacturer dari bom JBU itu, tahun lalu itu jadi sekarang itu dia udah naik 19%, menjadi $309 untuk sahamnya. Dan Lockheed Martin sebagai pembuat F-35, sahamnya itu sudah naik 26%, sekarang itu kurang lebih $577 untuk sahamnya. Jadi ya it's all about money lah. Jadi yang orang-orang yang cerdas, yang kaya, gimana dia ngambil kesempatan di perang ini. Itu dari saya, Pastor Paul. Thank you waktunya. Semoga tidak membosankan. Lanjut, ini siapa nih? Ompong Toba dulu ya, Ompong Toba, Ompong. Lanjut, Ya, tes Ompong. suara Pak Paul. Lulus merdu.